Misalkan kita meyakini ajaran Wahabi ini sesat, ini tidak perlu diikuti. Jadi kalau seandainya, ya ini saya gambarkan sebagai contoh, kalau seandainya seluruh ulama dunia mengakui ajaran Wahabi, saya akan tetap menolaknya. Nah ini kan sebagai bentuk bahwa kita meyakini bahwa ajaran Wahabi itu kita yakini sebagai sesuatu yang sesat, walaupun ulama dunia itu mengakuinya. Bukan berarti ini kita merasa lebih pintar, lebih mulia, tapi kita meyakini. Ini tolong dipahami ya dari kepada beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar ya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak dan sebagian daripada Syiah. Ini kalau kronologi ini diketahui oleh pengurus-pengurus NU termasuk Pak Sekjen yaitu Bapak Saifullah Yusuf, Gus Ipul, atau mungkin pengurus-pengurus yang lain, tentu tidak terjadi keputusan ini ya memutuskan atas larangan kepada Dr. Kalau seandainya mereka tahu para pengurus-pengurus ini bahwa sebenarnya yang memicu fitnah pertama justru dari pihak Rois Am, bahwa apa yang disampaikan bahwa di belakang Kiai Ahmad ini Wahabi, ini tentu sangat menyakitkan sekali. Ini sebuah fitnah ini. Kalau ini sudah fitnah jelas. Sementara apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh itu bukan fitnah, itu sebuah kritik. Jadi ketika di situ kok disebutkan termasuk dari korban framing-framing yang menyesatkan itu adalah beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya yakin beliau ini termasuk bagian dari korban atas framing-framing jahat mereka yang tidak terima nasab mereka ini diragukan, dan semoga ini bisa dipahami oleh berbagai pengurus dari PBNU, dan ini juga akan membawa hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan ikut membahas, menanggapi apa yang sudah diputuskan oleh PBNU, yaitu dilarangnya Dr. Soleh, yaitu Dr. Soleh dilarang untuk mengajar di kampus-kampus NU di berbagai perguruan tinggi miliknya NU. Ya, saya kira keputusan ini, pengambilan keputusan ini saya kira ini tergesa-gesa ya, dan saya melihatnya ini agak terlalu dipaksakan keputusan ini, dan saya kira juga keputusan ini ya ada sesuatu yang kita lihat ini tidak wajar ya. Saya yakin, soalnya saya yakin seandainya PBNU ini, pengurus-pengurus NU ini ya, termasuk beliau dari Kiai Miftahul Akhyar yang mungkin merasa apa itu namanya merasa dicemarkan dan sebagainya. Kalau seandainya para pengurus-pengurus ini mengikuti ya kronologis tentang polemik nasab ini ya, mengikuti tentang polemik nasab ini dari awal, saya yakin mereka akan memahami apa yang telah disampaikan oleh Dr. Soleh atau Kiai Soleh. Mereka tentu akan memahami. Kenapa mereka akan memahami? Karena apa yang disampaikan Dr. Soleh ya, yaitu yang diupload oleh Benteng Nusantara, yang sebenarnya ini adalah dalam acara sebuah diskusi live streaming yang diadakan pada Suka TV. Ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh tersebut itu hanya sebuah kritik, sebagai respon atas sikap Rois Am PBNU yang sebelumnya. Dan ini tentu sikap Rois Am PBNU yang sebelumnya yang melatar belakangi kenapa sampai Dr. Soleh mengatakan seperti itu, sampai mengatakan hal semacam itu, karena statement apa yang disampaikan oleh Rois Am PBNU yaitu beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar ini memang ini sangat kontroversial, dan memang apa yang disampaikan oleh Rois Am ini ya memang menyakitkan
Saya secara pribadi sebagai warga NU, apa yang disampaikan oleh Rois Am ini sangat menyakitkan, terutama kami ini yang mendukung tesisnya Kiai Imad, yang mendukung Kiai Imad selama ini. Kenapa sangat menyakitkan? Karena apa yang disampaikan oleh Rois Am ini itu tidak berdasar pada fakta-fakta dan realita, tapi hanya berdasar pada prasangka. Seperti mengatakan bahwa di belakang Kiai Imad itu adalah Wahabi, ada Syiah. Dan nanti pada gilirannya, ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syed Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak dan sebagian daripada Syiah. Ini kalau kronologi ini diketahui oleh pengurus-pengurus NU termasuk Pak Sekjen, yaitu Bapak Saifullah Yusuf, Gus Ipul, atau mungkin pengurus-pengurus yang lain, tentu tidak terjadi keputusan ini, ya, memutuskan atas larangan kepada Dr. Soleh. Kalau memahami kronologi ini sebenarnya dipicu apa? Kan seharusnya dari pihak PBNU, kenapa kok ada seseorang anggota, ada warga NU, ini kok seorang kiai, seorang dokter bisa mengatakan hal yang demikian? Karena apa? Lah ini seharusnya diselidiki dulu penyebabnya apa, kan begitu. Kalau seandainya mereka tahu, para pengurus-pengurus ini, bahwa sebenarnya yang memicu fitnah pertama justru dari pihak Rois Am, bahwa apa yang disampaikan bahwa di belakang Kiai Imad ini Wahabi, ini tentu sangat menyakitkan sekali. Ini sebuah fitnah ini. Kalau ini sudah fitnah jelas. Sementara apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh itu bukan fitnah, itu sebuah kritik. Jadi ketika di situ kok disebutkan bahwa Dr. Soleh mengatakan Rois Am itu perusak, sebagai telah merusak NU dan sebagainya. Kalau saya melihat apa yang disampaikan itu tidak ada kata-kata seperti itu. Yang saya dengar dari apa yang disampaikan Dr. Soleh itu, Dr. Soleh mengatakan bahwa termasuk kepemimpinan terburuk. Beliau mengatakan hal semacam itu, dan ini tentu hanya sebuah kritik kalau mengatakan bahwa kepemimpinan Rois Am pada saat ini yang atau kepengurusan PBNU saat ini adalah kepengurusan terlemah, atau Rois Am terlemah sepanjang sejarah. Itu kata Dr. Soleh mengatakan hal semacam itu, dan saya melihat kata-kata semacam ini bukanlah sebuah penghinaan, tapi ini sebuah kritik. Dan kata-kata ini muncul juga didasari ada sebuah latar belakang, yang melatar belakangnya yaitu ketika ada statement, ada komentar dari Rois Am yang tidak berdasar fakta dan realita. Beliau mengatakan hal semacam itu, seperti mengatakan Kiai Imad sebagai seorang tokoh yang digambarkan dalam sebuah hadis, yaitu seorang anak muda khawarij, ya, menjadi seorang tokoh khawarij. Ini kan sangat menyakitkan sekali. Kok bisa disamakan dengan tokoh itu yang bersikap ujub, ingin dimuliakan, padahal sikap Kiai Imad jelas. Apa yang dilakukan Kiai Imad seperti tempo hari mengatakan bahwa kalau seandainya ulama dunia itu mengakui semua nasab Ba'alawi, saya akan tetap menolaknya. Nah, kemudian ini kan terus ditanggapi oleh beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar mengatakan, ini ilmu macam apa ulama dunia ditolak? Kemudian kan beliau mengatakan hal semacam itu, Kiai Haji Miftahul Akhyar, ini ajaran apa, kan begitu. Nah, ini sedikit saya jelaskan bahwa maksud dari Kiai Imad mengatakan hal semacam itu, ini jelas bukan sebagai bentuk sikap ujub, bukan ingin dimuliakan, tapi ini lebih kepada Kiai Imad meyakini sesuatu yang dia temukan. Dia meyakini bahwa sesuatu yang dia temukan itu adalah sebuah kebenaran, dan dia sangat meyakininya. Dan saya kira ini ajaran Islam, kita tentu dianjurkan hal semacam itu, bahwa kita ini dianjurkan untuk meyakini sesuatu yang kita anggap benar. Sebagaimana kita misalkan ulama-ulama, misalkan ya, ajaran Wahabi, misalkan kita meyakini ajaran Wahabi ini sesat, ini tidak perlu diikuti. Jadi kalau seandainya, ya ini saya gambarkan sebagai contoh, kalau seandainya
seluruh ulama dunia mengakui ajaran Wahabi, seakan tetap menolaknya. Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa kita meyakini bahwa ajaran Wahabi itu kita yakini sebagai sesuatu yang sesat, walaupun ulama dunia itu mengakuinya. Bukan berarti ini kita merasa lebih pintar, lebih mulia, tapi kita meyakini. Ini tolong dipahami ya, dari kepada beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar ya, yang kemudian ini menimbulkan keputusan tergesa-gesa dari PBNU, terus kemudian menanggapi atas tanggapan apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh ya. Saya kira tentu keputusan ini bisa dikatakan sangat memalukan karena ini terlalu cepat, terlalu dini. Kenapa kok tidak tabayun dulu, dikonfirmasi? Kenapa kok sampai mengatakan seperti itu? Atau dikasih SP, surat peringatan dulu lah. Paling enggak, ini kan etika. Tapi di sini saya tentu tidak menyalahkan pengurus PBNU secara total, karena mungkin ini dilatar belakangi, saya lebih memaklumi para pengurus-pengurus ini, dan juga saya juga yakin kepada beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar juga mungkin beliau kurang memahami kronologi bagaimana perkembangan tentang nasab ini ya, tentang polemik nasab ini, kegaduhan nasab ini. Jadi ketika apa yang dipahami beliau mungkin informasi-informasi yang sepotong-sepotong ya, bahwa orang yang menolak nasab ini itu mungkin informasinya ini mereka punya niat jahat dan sebagainya, mungkin pemahamannya seperti itu. Jadi inilah yang kemudian menimbulkan prasangka-prasangka buruk, yang akhirnya prasangka-prasangka buruk ini terakumulasi dengan tindakan putusan semacam ini dari PBNU, dan ini tentu sangat disayangkan ya. Tapi sekali lagi saya bisa lebih memaklumi dari tindakan beliau-beliau dari para pengurus PBNU ini ya. Tapi saya harap hal-hal semacam ini tolong dari PBNU cobalah ini direspon lebih positif hal-hal sesuatu. Dan tentu keputusan dari PBNU ini ya, walaupun ini kelihatannya sesuatu yang istilahnya bisa dikatakan menunjukkan bahwa PBNU ini ada sesuatu yang tidak beres. Tentu sikap ini sikap yang tidak bagus ditampilkan oleh sebagai pengurus PBNU, tapi ini tentu akan membawa hikmah yang sangat besar keputusan dari PBNU ini. Karena keputusan ini jelas akan dianggap banyak orang, terutama orang-orang awam atau siapapun itu, dianggap banyak kalangan, saya yakin ini adalah sebuah keputusan yang kontroversial. Dan walaupun ini tidak kontroversial, ketika ini diumumkan dari pihak PBNU dan kemudian ini disebarkan di berbagai media sosial, ini akan semakin membuat orang terutama dari para penggede-penggede atau para pengurus-pengurus di PBNU ini semakin banyak yang tahu, atau kiai-kiai di tubuh NU semakin yang paham kenapa kok Dr. Soleh ini sampai bisa dipecat. Nah, ini akan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka. Nah, ketika sudah tumbuh rasa ingin tahu, nah inilah nanti yang akan membawa hikmah yang positif. Mereka akan semakin memahami kenapa Kiai Imad kok sampai membuat tesis, kenapa kok terjadi polemik nasab ini, kenapa kok terjadi kegaduhan nasab ini. Kalau semakin banyak yang memahami kronologi tentang polemik nasab ini, insya Allah pembahasan nasab ini akan betul-betul nanti diakomodir oleh pihak PBNU, dan mungkin bisa diadakan pembahasan istilahnya diskusi yang memang diwadahi oleh PBNU, dan ini tentu sangat kita harapkan, dan ini tentu akan semakin mencerahkan umat, dan ini tentu akan semakin membuat semua kalangan semakin paham, dan suasana saya yakin akan terkendali lagi dan sejuk lagi. Dan saya kira memang pembahasan nasab ini sebenarnya tidak perlu diperpanjang kalau seandainya dari berbagai pihak, dari berbagai kalangan sudah memahami. Sebenarnya pembahasan nasab ini kan hanya sekedar meragukan atau terus kemudian karena keyakinan atas keraguannya itulah, karena saking ragunya itu kemudian mereka membatalkan nasab
Ba'alawi ini. Nah, kenapa ini kok menjadi besar? Sekali lagi, ini karena memang ketika dibahas nasab ini, terjadi polemik nasab ini, banyak mereka, terutama dari kalangan para habaib ini, tidak terima nasab mereka diragukan. Kalau seandainya mereka ini kok mau menerima, dibahas, apa sih untungnya kita ngotot sampai ingin nasab kita harus betul-betul diakui orang, dipercaya orang. Kan sebenarnya kalau berpikir secara logis ya, atau memang mereka ini dzurriyyah Nabi yang asli, saya kira tidak perlulah. Tidak perlu nasab ini dibesar-besarkan, pembahasan nasab ini tidak perlu digoreng apapun. Sampai-sampai ini yang sangat ironis sekali, sampai-sampai muncul tuduhan-tuduhan yang sangat kotor sekali, mengatakan bahwa Kiai Imad yang jelas-jelas meragukan nasab ini itu menunjukkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, jelas-jelas ini sebuah penelitian ilmiah yang tentu patut untuk kita semua hargai. Tapi justru oleh kalangan mereka yang merasa nasabnya diragukan, mereka justru sakit hati dan kemudian membuat framing dan fitnah-fitnah yang sangat keji, bahwa ini dari Wahabi, bahwa mereka itu tidak cinta dzurriyyah Nabi dan sebagainya. Ini adalah sebuah fitnah, framing-framing yang menyesatkan. Dan termasuk dari korban framing-framing yang menyesatkan itu adalah beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya yakin beliau ini termasuk bagian dari korban atas framing-framing jahat mereka yang tidak terima nasab mereka ini diragukan. Dan semoga ini bisa dipahami oleh berbagai pengurus dari PBNU. Dan ini juga akan membawa hikmah, dan tentu kita berharap pemecatan atas Dr. Soleh Basari, dan tentu tindakan PBNU terhadap Dr. Soleh ini tentu kita harapkan ini memang betul-betul membawa hikmah yang sangat besar sekali. Dan saya yakin ini nanti akan menimbulkan, membawa dampak yang sangat positif, karena ini akan semakin membukakan banyak orang semakin tahu tentang pembahasan nasab ini yang sebenarnya ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung dari pengurus PBNU atau siapapun itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.